Hai Teji, kamu sedang mencari apa? Aku sedang mencari buku berisi foto-foto dari sekolah waktu saya dulu masih TK. Memangnya, buat apa buku tersebut? Hari ini, beberapa teman-teman TK kan mau datang ketemuan dengan kita. Iya, saya ingat. Makanya saya datang duluan untuk siap-siap menyambut teman-teman kita. Pasti seru. Tapi, apakah kamu masih mengenali mereka? Dan ingat nama-nama mereka? Rasanya saya masih kenal wajah mereka, tapi nama-namanya saya sudah lupa. Supaya tidak salah panggil. Makanya, saya mencari buku yang berisi foto-foto dan catatan nama mereka. Saya punya kok buku tersebut. Yuk, kita lihat bersama. Oh, ini. Ini dia. Bebek, si Kuter. Ya, aku ingat ini. Namanya Acan. Ini juga nih, satu lagi. Dangling, si monyet. Nah, itu mereka datang. Mari kita buka pintu. Halo Teddy, Dalma, apakah masih ingat nama-nama kami? Ingat dong, kamu kan Kuter, si bebek. Kamu Acan dan kamu Dangling. Hahaha, kalian ternyata masih ingat kami. Ingat Ingat dong. Nah, sekarang semua udah kumpul. Yuk kita foto dulu. Ayo. Ayo. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Bagaimana hari ini? Sudah siap untuk kebaktian online? Rosa harap semua yang mengikuti kebaktian online dalam suasana hati yang penuh sukacita. Kita nyanyikan Saya Bergerak. Saut-sautan ya, pas bilang saya bergerak, adik-adik yang menjawabnya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah pimpin hari lepas hari kami semua. Tuhan memberkati kami, memelihara kami, mencukupi segala keperluan kami. Tuhan, kami hadir di sini bersama-sama untuk mengikuti kebaktian online sekolah minggu. Tuhan pimpin kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, pernah nggak berpikir bahwa kita ini masing-masing istimewa, kita masing-masing unik? Bahkan anak yang kembar pun punya
perbedaan. Walaupun sekilas mirip, mereka tetap seorang pribadi yang unik, yang istimewa. Mau seajak ya, adik-adik tetap berdiri, kami menyanyikan lagu Aku Istimewa. Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami semua dalam satu minggu ini. Kami hari ini mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan pimpin supaya kami dapat mendengarkan dengan baik dan mengerti seluruh isi firman Tuhan pada hari ini. Tuhan berkati juga lause-lause yang sudah bekerja keras untuk acara sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita kalau berdoa biasanya ada pengucapan syukur ya pada Tuhan ya. Kita bersyukur atas kesehatan, kita bersyukur kita bisa tetap sekolah walaupun secara online, kita bersyukur bahwa kita bisa tetap ibadah sekolah minggu. Jadi banyak sekali hal yang bisa kita syukurin pada waktu kita berdoa.
Nah, pernah nggak kalian itu berdoa bersyukur atas alam ciptaan Tuhan? Nah, Tuhan sudah menciptakan kita alam semesta ini. Tuhan menciptakan kita ada oksigen buat kita bernapas, ya. Tuhan sudah menciptakan segala sesuatunya bagi bumi ini supaya bisa kita tinggali di dalamnya. Nah, Tuhan juga menciptakan manusia, menciptakan kita semua istimewa loh. Nah, mau tahu nggak kenapa kita ciptakan istimewa? Mau tahu nggak kenapa kita berharga di mata Tuhan? Sama seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Mari kita saksikan panggung boneka berikut ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Maka Allah mulai berfirman, Ia menciptakan terang, cakrawala, tumbuh-tumbuhan, benda-benda penerang, binatang-binatang di air, udara, dan daratan. Dan yang lebih istimewa lagi, pada hari ke-6, maka Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Dan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan. Lalu Tuhan Allah membuat Taman Eden dan menempatkan manusia yang dibentuknya itu serta memberikan perintah kepadanya. Adam, kamu bertugas mengusahakan dan memelihara taman ini. Baik, Tuhan. Masih ada satu lagi, yaitu semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Baik, Tuhan, akan saya ingat. Lihatlah ini, ada binatang-binatang. Silahkan kamu kasih nama kepada mereka. Baik, Tuhan. Nah, yang ini namamu semut ya. Yang ini nama kamu adalah kucing. Kamu dinamakan bebek. Kalau yang ini namamu anjing. Kalau yang ini namamu adalah monyet. Nah, nama kamu adalah macan. Kalau yang ini namamu adalah ular. Kamu disebut babi. Kalau yang ini namamu kuda. Dan ini namanya kambing.
Akhirnya semuanya sudah selesai untuk dinamai. Lalu Tuhan melihat tidak baik manusia itu hanya sendirian dan tidak memiliki penolong yang sepadan dengannya. Karena itu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Lalu Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan jadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Adam, inilah penolong bagimu. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, adik-adik, bagaimana mereka tadi? Luar biasa ya Tuhan kita ya. Tuhan itu Maha Pencipta. Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tidak berbeda dengan manusia. Kalau manusia itu misalnya membuat sesuatu dari yang sudah ada. Misalnya membuat meja ya dari kayu. Ya, terus membuat lemari, membuat kursi, semua dari bahan-bahan yang sudah ada. Kalau Tuhan menciptakan itu dari yang tidak ada, makanya disebut pencipta. Kalau manusia disebutnya penemu atau pembuat, bukan pencipta. Ya, Tuhan kita Allah yang luar biasa ya. Nah, selain itu kita juga diciptakan istimewa. Kenapa istimewanya? Tadi sudah dengar kan bangun bonekanya ya. Pertama, Tuhan itu membuat manusia dengan tangannya sendiri. Dia menciptakan kita dari apa? Debu tanah. Oleh karena itu, ketika manusia sudah tidak ada lagi di dunia, maka rohnya akan kembali kepada Tuhan dan tubuh kita akan kembali kepada tanah. Karena dari situlah manusia diambil. Kalau yang lain menciptakannya dengan firman, dia ngomong langsung jadi. Ya, misalnya yang pertama tadi, jadilah terang, udah langsung jadi terang. Ya, kemudian jadilah cakrawala langit dan bumi. Ya, nah kalau manusia ciptakannya dengan tangan Tuhan yang menciptakan, mengambil debu tanah. Kemudian yang istimewanya apalagi adik-adik, kita dibentuk sesuai gambar dan rupa Allah, yaitu sesuai dengan Kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 yang mengatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, itu juga istimewa. Ada nggak hewan lain yang gambarnya dan rupanya itu seperti Allah? Tidak ada. Apakah pohon itu diciptakan seperti Allah? Tidak ada. Yang seperti Allah itu adalah manusia, ya. Tapi ingat ya, manusia itu semua ciptaan Allah. Jadi kita tidak menyembah sesama manusia, karena manusia sama-sama ciptaan Allah dan kita sembah itu cuma Allah saja, ya. Terus ada lagi yang istimewanya, setelah dibentuk, kemudian diapain nama Tuhan tadi? Siapa yang masih ingat? Diberikan nafas kehidupan, ya. Nah, itulah istimewanya manusia di mata Tuhan, ya. Kemudian ada lagi yang satu yang penting juga, ya, keistimewaan manusia. Manusia itu dapat berkomunikasi, dapat bersekutu dengan Allah. Seperti kita nih, hari Minggu kita bisa ibadah sekolah minggu, ya. Kalau hari kenaikan Tuhan Yesus kita bisa beribadah bersama. Kalau lagi ada acara retret kita bisa berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan, memuji menyembah Tuhan, ya. Ada nggak hewan-hewan pada hari Minggu ke gereja? Ada, ya. Manusia yang bisa bersekutu dan berkomunikasi dengan Allah, ya. Nah, manusia juga diberi tugas, ya. Tugasnya apa? Tugasnya adalah mengusahakan dan memelihara ciptaan Tuhan. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh merusak ciptaan Tuhan, ya. Tidak boleh menebang pohon sembarangan,
ya, merusak tanaman atau menyiksa hewan-hewan itu tidak boleh ya adik-adik ya, karena itu tidak memelihara ya, kita tidak boleh merusak ciptaan Tuhan. Nah adik-adik, kita sungguh sangat istimewa kan? Ya, dari cerita tadi sudah tahu ya apa istimewanya. Banyak sekali istimewanya manusia di mata Tuhan. Manusia itu sangat berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu kita harus bersyukur dan menghargai apa yang sudah kita miliki. Ya, Tuhan juga tidak menciptakan kita sendirian loh. Yang kita memberikan kita penolong, menciptakan manusia yang lain, memberikan kita teman-teman, orang tua. Ya, oleh karena itu kita harus bersyukur pada Tuhan bahwa kita telah diciptakan Tuhan dengan sangat istimewa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penciptaan-Mu ya Tuhan. Segala bumi dan segala isinya ini Kau telah ciptakan dengan begitu baik. Juga untuk manusia ya Tuhan yang telah Kau ciptakan dengan istimewa. Terima kasih Tuhan atas penciptaan-Mu dalam hidup kami. Kau berikan kami nafas kehidupan, Kau berikan kami gambar yang seturut dan serupa gambar Allah. Biarlah kami mau ya Tuhan bertingkah laku sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah segala firman-Mu yang sudah diberikan pada kami dapat kami lakukan ya Tuhan, dan kami tidak mau menyakiti hati-Mu. Biarlah Tuhan kami belajar untuk memelihara segala ciptaan Tuhan dan bersyukur atas segala penyertaan-Mu. Hanya dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, bagaimana pembunyikannya? Tentang penciptaan dari hari pertama sampai hari ke-7. Bisakah adik-adik mengingatnya? Lausa akan bantu. Kita akan mengingatnya dengan cara melalui lagu. Judulnya Hari Penciptaan.
jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.